menjangkau bersama Diaspora Generations. Unite di sini kita akan belajar untuk menjangkau teman-teman, sahabat, saudara, bahkan teman yang nggak kalian kenal. Ibadah spesial ini dibuka untuk semua pemuda dan akan dilaksanakan pada Sabtu 28 Oktober pukul 5 sampai pukul 8 malam di mana? Di NICC dan di Panti Asuhan Oikos Shalom. Dan volunteer kami akan menyambut dan juga menemani teman-teman semua sampai ibadah selesai. Jadi jangan khawatir gak ada temen ya. Eits, sesuatu yang spesial buat kalian, ada monyet suka bikin konten. Cakep. Jangan lupa datang di Ijen. Dadah. Pastinya sukacita ya, dan biasanya setelah ibadah diaspora itu ada unity-nya. Nah, unity-nya itu kalau di unity-ku ya, kan aku di Unity Getsemani tuh biasanya mulainya tuh dengan sukacitanya itu ada games-nya gitu, jadi seru-seru gitu, ada kuisnya biasanya gamesnya itu. Nah, setelah itu baru tuh kita masuk ke kayak sharing-sharing, terus istilahnya kayak pengalaman-pengalaman kalian tuh gimana gitu selama seminggu ini, biasanya seperti itu. Bapa dalam surga, kami berucap syukur Tuhan pada minggu ini di awal hari Engkau beri kami kesempatan untuk berdoa dan memuji nama-Mu dalam ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Baik saudara-saudara yang berada di tempat sini secara onsite, yang online maupun yang streaming. Sebelumnya marilah kita awali doa ini dengan dengan firman dari 1 Petrus 5 ayat 5. Bisa ditayang? 1 Petrus 5 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu satu terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapa dalam surga, sebagaimana firman-Mu mengatakan pada saat kejadian, kami mau mentaati apa yang Kau rencanakan ya Tuhan bagi kami semua untuk berhenti bekerja pada hari yang ketujuh. Dan kami dengan segala ketaatan mengkuduskan hari ini khusus untuk Tuhan. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kami kesempatan untuk memuji nama-Mu, meninggikan Engkau, memuliakan, mengagungkan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan karena kebesaran-Mu, karena kedahsyatan-Mu. Kami akan sampaikan korban syukur kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami rindu hadirat-Mu ada di tempat ini. Sejak awal, pertengahan hingga akhir ibadah ya Tuhan. Urapi kiranya semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Baik pemusik, pemuji, pelayan firman, dan urapi kiranya kami semua juga ya Tuhan. Supaya kami bisa mendengarkan dan menyimpan firman-Mu baik-baik serta melaksanakannya. Kami akan buka ibadah ini dengan hormat, gentar, dan takut dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kembali kami datang kepada Tuhan. Untuk kami membawa anak-anak kekasih kami Tuhan. Yang pada pagi ini kami bawa ke hadapan Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan. Berkatilah anak-anak sekolah minggu ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kesehatannya, berkati ibadahnya, berkati studinya Tuhan Yesus. Bahkan kami menyerahkan, sebentar dia akan masuk dalam sekolah minggu, kami percaya pengurapan Allah terus mengurapi anak-anak ini. Yang anak dimampukan untuk terus mendengarkan Tuhan,
Karena inilah anak-anak kekasih kami sebagai penerus generasi tempat ini. Sebagai kehidupan nama terus dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, berkati guru sekolah minggu dan hikmat-Mu sehingga setiap firman yang disampaikan, firman datang dari Tuhan untuk kebutuhan anak-anak sekolah minggu. Sehingga sungguh Tuhan memberkati anak-anak kekasih. Terima kasih Bapa, dalam berkat Bapa, Putra Kudus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Sekali lagi, selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara onsite di Pondok Daud. Selamat beribadah juga bagi kita yang mengikuti ibadah secara online lewat YouTube dan juga Radio Sejahtera FM bagi jemaat Tuhan yang ada di Kota Malang dan juga kota-kota lainnya, keluarga besar DECM dimanapun berada. Mari bersama-sama kita sambut pekan yang keempat dengan hati yang limpah dengan syukur. Kita sudah masuk di pekan yang keempat, artinya tidak lama lagi kita akan menyudahi bulan Oktober ini. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Bersama-sama kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sama-sama kita katakan, Kau sempurna. Amin. Rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat terjadi langkahku. Katakan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan hati yang limpah syukur, kami katakan, Tuhan, Kau sempurna. Haleluya. Rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekarang Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, kami serahkan hidup kami. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi bersama dengan singer jemaat Tuhan, katakan dengan segenap hatimu. Yang
yang di rumah-rumah juga menaikkan pujian ini dengan hati yang limpah dengan syukur Tuhan, kasih dan setia Tuhan, sampai kita boleh ada di pekan yang keempat. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih dan setia Tuhan. Tuhan, Kau sempurna. Haleluya. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Haleluya, Kau bersama, Kau di dalam kami ya Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya.
Bapak-bapaknya di antara kita pada pagi hari ini bersuka cita karena kasih dan darah dan kuasa dan pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Saya, saudara, kita semua dilayakkan menghampiri hadiratnya. Amin. Berikan sorak-sorai yang panjang bagi Tuhan kita. Haleluya. Surabaya memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Dia. Kemuliaan bagi Tuhan. Sebab kekuatan kita di dalam Tuhan. Kota benteng kita. Yesus namanya. Haleluya. Katakan bersama. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu berlaksa-laksa Tuhan. Dengan segenap hatimu takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah-goyah binatku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, penyembahku dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Surabaya, katakan bersama. Mari berabadi kanan kami Tuhan, berlaksa di sisi kanan kami. Mari yang percaya dengan segenap hatimu katakan. Takkan pernah goyah-goyah binatku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, penyembahku dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kelakuanku. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, penyembahku dan keselamatanku. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah-goyah binatku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Katakan. Kaulah Kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuatkan aku, Kaulah perlindungan kami Tuhan. Kaulah Allah, Sekali lagi. Suka. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, penyembahku dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Katakan. Sumber kemenangan. Sekali lagi. Sumber kemenanganku. Haleluya. Haleluya. Yang percaya Tuhan ada di tempat yang pertama. Sorak-sorai, panjang, kemuliaan bagi Dia. Come on, haleluya. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, nama di atas segala
yang mulia, namamu berharga bagi jauh lebih kuat, jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu berlekat di dalam jiwaku, namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku yang selalu menjadi yang utama. Dirimu dimanapun ku berada, tak akan berubah. Sebab namamu selalu berada di tempat pertama. Katakan dengan segenap hatimu, jauh lebih jauh lebih kuat, haleluya, jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu berlekat di dalam jiwaku, namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Dirimu dimanapun kau telah berubah ya Tuhan. Namamu selalu berada di tempat, namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Dirimu dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat, namamu selalu ada. Katakan dengan segenap hatimu, Yesus di tempat yang pertama. Haleluya. Dimanapun Yes, Lord. Selalu berada. Sekali lagi, namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Dirimu dimanapun ku berada, tak akan berubah. Yes, Lord. Namamu selalu berada. Katakan di tempat pertama. Yes, nama di atas segala nama, siapa namanya? Yesus, Nama yang paling dahsyat, siapa namanya? Yesus. Tepuk tangannya luar biasa sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Satu kerinduan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Tidak hanya yang hadir secara onset di Pondok Daud DSM Surabaya. Tapi satu kerinduan kami yang mengikuti ibadah online pada hari Minggu yang keempat ini. Di rumah-rumah, di kendaraan sambil mendengarkan Radio Sejahtera FM. Sambil menikmati YouTube. Tuhan, Engkau memberkati kami pada pagi hari ini. Sebab Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Kasih dan setiamu hebat. Kami nyatakan syukur kami padamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, glory. Benar Tuhan. Kami kagum Engkau Tuhan.
di titik terendah sekalipun Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tak terduga Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Ku kagumi caramu mencintai, kau akhiri cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir, mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi katakan, ku kagumi caramu mencintaiku, cerita proses hidupku. Di terendahku kau hadir, mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Terbatas kuasamu, tak terduga caramu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Mari bersama-sama kita bagi kita terbatas. Terbatas kuasamu Tuhan, tak terduga caramu Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang onsite, yang online katakan, tak terbatas. Engkau dengar doa, Engkau dengar seruan kami pagi ini ya Tuhan. Dengan iman, dengan percaya kami berkata, tak terbatas.
benar Tuhan, kami sungguh mengagumi Engkau karena kasih setiamu, karena kebaikan-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Kami memastikan bahwa saat ini kami datang dengan hati yang rindu, hati yang haus, hati yang lapar untuk mencari Engkau, untuk mengalami firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Kami tahu bahwa tanpa firman Tuhan kehidupan kami menjadi sia-sia, menjadi tidak berarti. Untuk itu Tuhan, kami mau Tuhan benar-benar hari ini kami dikuatkan, disempurnakan, diteguhkan, ditumbuhkan, didewasakan melalui setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang keluar dari mulut-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, melainkan akan bekerja dalam setiap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, membawa kepada kesempurnaan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Setiap apapun roh yang mau mengalihkan perhatian kami kepada Engkau, saat ini kami tolak, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Berikan telinga seorang murid yang mau mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Nah, itu kelihatan udah sarapan sudah. Tadi setengah sarapannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada sebuah cerita yang sampai saat ini cerita itu begitu bukan hanya melegenda, tetapi menjadi inspirasi bagi setiap orang percaya. Khususnya kita mengenal dari lagu yang telah diciptakan oleh seorang Nokseng 150 tahun yang lalu dari suku Gayo, bukan suku Karo saudara ya. Kalau suku Karo dari Batak ya, dari Toba, tapi dari suku Garo di Assam di India. Dan seorang pria Nokseng ini memiliki keluarga dan pria ini memberikan hidupnya menjadi orang percaya di tengah-tengah desa di India yang keyakinannya menyembah berhala saudara. Dan karena keyakinan iman yang luar biasa daripada seorang pria yang bernama Nokseng beserta dengan kedua anak dan istrinya, maka penduduk di desa setempat di mana Nokseng tinggal tidak menjadi suka atau tidak senang dengan apa yang dilakukan atau keputusan pria yang bernama Nokseng ini saudara. Lalu pria ini dipaksa keluar rumahnya, diseret ke tengah-tengah desa. Lalu kepala desa berkata kepada pria yang bernama Nokseng ini, kalau kamu tidak mau meninggalkan imanmu, kalau kamu tidak mau meninggalkan Yesus, kami akan membunuh semua keluargamu. Nah, pria ini tidak bergeming saudara, dan dia tetap memegang keyakinannya yang teguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Lalu pria ini benar-benar katakan bahwa saya tidak akan menyangkal Yesus. Lalu kepala suku ini berkata, kalau gitu kami akan membunuh keluargamu sekali lagi. Dimulai dari dengan apa? Membunuh anaknya saudara. Di depan mata Nokseng, anaknya dibunuh. Dan dia cuma ingat satu syair lagu yang dia tulis pada saat dia mengalami Yesus dan memberikan hidupnya kepada Yesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Lalu apa yang terjadi? Kepala suku ini kembali untuk mengancam Nokseng. Dia katakan, kalau kamu tidak mau menyangkal Yesus,
maka kami akan membunuh istrimu. Ya. Lalu seketika itu bukan hanya anak-anaknya yang dibunuh saudara di depan matanya, tetapi istrinya pada saat itu pun dibunuh di depan matanya. Nokseng tetap tidak bergeming, dia tetap memegang teguh imannya. Dia menyanyikan lagu yang dia karang. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Saat itu istrinya pun menyusul anak-anaknya, dibunuh di depan mata Nokseng. Saudara bisa gambarkan, bayangkan, kalau seandainya itu terjadi dalam kehidupan saudara, di mana keluarga yang saudara kasihi, di mana keluarga yang saudara cintai, orang yang hidup bersama-sama saudara harus mati di depan saudara. Dan kepala suku ini bertanya sekali lagi, apakah engkau tetap memegang keyakinanmu kepada Yesus Kristus? Dia bilang dia tidak akan pernah menyangkal Yesus. Akhirnya saudara, sebuah pisau yang besar ditancapkan ke perut Nokseng. Di situ terjadi pertumpahan darah yang luar biasa. Darah Nokseng tertumpah di depan banyak orang. Dan dia mati karena imannya yang teguh, saudara. Saudara, setelah beberapa waktu, kepala suku yang mengeksekusi Nokseng dan keluarganya menjadi merasa gelisah. Siapakah Yesus sehingga membuat Nokseng, satu keluarga ini tidak bergeming untuk meninggalkan keyakinannya? Akhirnya kepala suku ini, saudara, mengumpulkan orang-orang di desanya. Tepat di tengah-tengah dia mengeksekusi Nokseng. Dia katakan, hari ini aku meninggalkan keyakinanku. Aku mau memberikan hidupku kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara, bukan hanya kepala suku yang dijamah Tuhan karena kematian seorang Nokseng dan keluarganya. Tetapi seluruh penduduk desa, bahkan desa-desa yang lainnya menjadi percaya, saudara. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Ada benih yang harus mati, saudara, supaya orang lain mengalami kehidupan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan yang berhubungan dengan cerita di mana lagu I Have Decided ditulis akan berkaitan erat, dan saya percaya ketika saudara mengizinkan Roh Kudus bekerja, menaruhkan firman Tuhan di hati saudara, saudara akan menjadi orang yang berubah, berbuah, bertumbuh, menjadi orang yang dewasa untuk siap mengikuti teladan Yesus. Karena Yesus telah mati buat saudara. Amin. Dia tidak menjadi Tuhan yang egois. Walaupun dia bisa menjadi Tuhan yang ketika saudara berdosa, dia menghukum saudara dan saudara binasa. Tetapi Yesus melihat bahwa saudara begitu berharga. Amin. Kehidupan saudara begitu berharga, saking berharganya, tidak ada satu nilai pun di dunia ini yang bisa membeli jiwa dan hidup saudara. Harus darah Yesus yang mahal. Saudara, hidup saudara tidak bisa dibeli oleh Lamborghini. Tidak bisa dibeli oleh rumah mewah. Tidak bisa dibeli oleh harta apapun yang ada di dunia ini. Karena terlalu berharga, itu sebabnya darah Yesus yang menebus kehidupan saudara sangat mulia dan sangat berharga. Itulah yang membuat saudara dan saya diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Dia di surga. Mari kita sama-sama membaca dalam Yohanes 12 ayat 24.
LCD bisa tolong tampilkan. Yohanes 12 ayat 24 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah, saudara. Nah, kalau kita berbicara tentang kematian di dalam kehidupan orang percaya, ada dua yang saya ketahui. Ya. Yang pertama adalah kematian secara daging. Kematian secara daging artinya menunjukkan bahwa manusia lama kita telah terkubur. Kematian secara daging akan membawa kepada suatu kehidupan yang bergerak di dalam dimensi roh, di mana Roh Kudus berkuasa, hidup, membawa saudara menjadi ciptaan yang baru. Arti kepenuhan roh bukan berarti saudara bisa berbahasa roh. Ya, itu tanda. Kepenuhan roh artinya saudara hidup menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Tapi kalau saudara mengalami kepenuhan roh hanya disadari dengan berbahasa roh, tapi kehidupan saudara tidak berbuah, itu percuma, menjadi orang Kristen yang percuma, saudara. Ya, kita harus mengalami kematian secara daging, manusia lama kita harus terkubur, supaya manusia roh kita yang hidup untuk melakukan apa yang menjadi rencana dan tujuan Allah. Kematian secara daging mengarahkan kehidupan kepada mengerjakan tujuan-tujuan Allah. Mengerjakan kehendak Allah, saudara. Kalau hidup kita di dunia ini, kita katakan sebagai orang Kristen dan hidup kita yakinkan bahwa Yesus hidup di dalam kita, harusnya perbuatan, keputusan, tindakan, goal hidup kita adalah mengejar kehendak Allah. Amin. Karena roh yang memimpin hidup kita, bukan kita lagi. Roh yang mengendalikan hidup kita pada saat apa? Pada saat manusia lama kita, kedagingan kita mati. Ya. Kematian secara daging juga membawa kehidupan untuk mencari perkenanan Tuhan. Saudara tidak lagi mengejar apa yang menjadi impian saudara. Walaupun itu baik, tapi yang lebih baik saya katakan adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan mau saudara hidup membawa perkenanan kepada Dia. Saudara hanya bisa berkenan kepada Tuhan ketika apa yang saudara lakukan, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara rencanakan, apa yang saudara kerjakan itu berasal dari hati Tuhan. Bukan keinginan saudara, bukan ambisius saudara. Kalau saudara mau mati buat Tuhan, saudara mau mematikan daging saudara, saudara akan lihat manusia roh saudara berkuasa dalam hidup saudara. Mengerjakan apa yang dinamakan dimensi-dimensi Roh Kudus. Mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Siapa yang pernah mengira seorang Nokseng memberikan hidupnya, bahkan mengorbankan istri dan anaknya, saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Pelipat gandaan jiwa-jiwa baru datang mengenal Yesus. Karena apa? Karena Nokseng bukan lagi melihat dirinya berarti. Tapi yang lebih berarti adalah Yesus. Yang terlebih dulu memberikan hidupnya buat dia. Amin saudara. Tapi kalau kita belum mati secara daging akan menjadi susah. Itu sebabnya banyak orang Kristen susah untuk berkorban. Untuk melakukan kebenaran. Karena apa? Karena kehidupannya masih manusia lama. Bukan manusia baru, saudara. Kematian yang kedua adalah kematian secara jasmani. Artinya umur kita ini dibatasi dengan waktu. Ya. Kematian jasmani itu gak bisa di skip atau gak bisa dilewatkan. Setiap orang mau agama apapun, suatu saat rumahnya ada di cuma 1 kali 2 meter.
Jadi kalau saudara di dunia ini punya rumah 200 meter, 500 meter, 1000 meter, ujung-ujungnya saudara akan dikubur di tanah seluas 1x2. Pernah saudara melihat ada orang kaya, orang sukses, orang terkenal dikubur di tanah 20x20? Itu kolam lele saudara. Ya, bukan kuburan. Apapun latar belakang saudara, status sosial saudara, pada saat saudara mati, dipanggil Tuhan, saudara ditanam di 1x2. Tetapi maksudnya kematian jasmani adalah kita harus mempersiapkan hidup kita pada saat kita hidup. Kematian jasmani seharusnya membawa kehidupan kita kepada apa yang sudah kita kerjakan dan lakukan pada saat kita hidup. Sehingga pada saat kita mati, saudara meninggalkan warisan rohani. Kematian jasmani merupakan akhir dari suatu pertandingan iman kita ketika kita hidup di dunia, saudara. Waktu saudara dan saya dipanggil Tuhan, itulah waktu kemenangan kita. Waktu di mana kita melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat kita mati secara jasmani, apakah kita sudah meninggalkan warisan rohani? 1 minggu yang lalu founder kami bernama Loren Cunningham, pendiri dari organisasi kami di YWAM, dia meninggal dunia, saudara. Bahkan ketika dia masa di mana dia mengalami kanker stadium 4, dia tetap di tempat tidurnya untuk membagikan visi Allah supaya semua suku, kaum dan bangsa di dunia ini mendapatkan Alkitab yang menurut terjemahan bahasa ibu mereka. Dia tidak menjadi menyerah, saudara. Dia sudah memberikan hidupnya pada masa muda di mana teman-temannya mendapatkan tawaran, bahkan dia juga ditawarkan untuk meneruskan perusahaan dari bibinya. Multimillion dollar, saudara, tapi dia tolak. Dia katakan panggilan untuk mengerjakan apa yang Yesus taruh di dalam kehidupanku itu jauh lebih mulia. Pada saat dia meninggal, lebih daripada 20.000 pengerja YWAM di seluruh dunia mengalami duka cita. Tapi dalam waktu bersamaan kami juga bersuka cita. Karena dia sudah berada bersama dengan Bapa. Yang kedua, karena visinya, karena hatinya tetap hidup bersama-sama dengan kami untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Tapi dia sudah mengalami kematian beberapa kali, saudara. Bukan kematian jasmani, tapi dia harus mati, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saya ingat cerita yang pernah dia bagikan, yang dia tulis dalam salah satu bukunya. Ketika Tuhan memanggil dia menjadi seorang misionaris, dia sedang melakukan perjalanan ke Meksiko. Tiba-tiba mobilnya kecelakaan, terguling sampai benar-benar remuk. Dan dia sadar dengan tertumpah darah di kepalanya. Dia melihat istrinya sudah gak tahu letaknya di mana, tapi akhirnya dia temukan. Dia menangis karena tidak bergerak istrinya. Dia pikir istrinya sudah tewas, sudah mati. Ketika dia dalam keadaan yang berkecamuk, mungkin dalam hatinya, saya sedang melakukan rencana Allah. Saya sedang ada di dalam pelayanan. Saya sedang mengerjakan tujuan Allah, tapi kenapa terjadi seperti ini? Dan mungkin pada saat dia melakukan perjalanan, dia sudah berdoa, tapi kenapa seperti ini? Pada saat dia bergeming, ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikirannya. Tiba-tiba ada suara yang jelas. Loren katakan suara itu begitu jelas. Dia katakan, Loren, apakah engkau masih mau melayani aku? Loren katakan, Tuhan, aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tetap mau melayani engkau dan mengasihi engkau. Tiba-tiba saudara,
istrinya siuman. Dan setelah itu banyak mukjizat terjadi dalam kehidupannya. Terjadi pelipat gandaan. Terjadi luar biasa saudara. Hal-hal yang dikerjakan karena seorang Loren mau mati terhadap dagingnya. Saudara, Yesus memberikan perumpamaan di sini tentang dirinya. Penderitaan selalu akan mendahului kemuliaan. Kesengsaraan Yesus semata-mata untuk membawa kehidupan buat saudara dan saya. Nah, sebagai pengikut Yesus, apakah kita juga mau bersekutu di dalam penderitaannya, saudara? Kalau saudara mau lihat buah yang terjadi dalam kehidupan dan pelayanan saudara, maka mau gak mau, saudara dan saya harus mengikuti teladan Yesus. Harus apa saudara? Harus apa? Harus mati terhadap diri sendiri. Next, bisa bantu saya untuk slide berikutnya. Nah, kita belajar tentang prinsip kebenaran dalam Triticum Durum. Ini adalah benih gandum. Bisa, ya. Kita belajar bahwa kematian adalah awal dari suatu kehidupan dan awal dari sebuah pertumbuhan. Jadi benih gandum itu harus mati dulu saudara, supaya apa? Supaya ada benih yang hidup. Benih yang baru. Muncul hidup dan bertumbuh. Pelayanan saudara tidak akan menghasilkan kehidupan bagi orang lain. Bahkan tidak akan pernah membawa pertumbuhan baik dalam kehidupan saudara maupun orang-orang yang saudara layani sebelum saudara die to yourself. Mati terhadap diri saudara sendiri. Terlalu banyak pelayanan dipakai untuk memuaskan keinginan pribadi. Terlalu banyak pelayanan dimanfaatkan untuk memperkaya diri. Ada orangnya mengikuti, tapi pertanyaannya adalah saudara dan orang-orang yang mengikuti saudara bertumbuh atau tidak? Hidup berdampak, berpengaruh atau tidak? Yesus harus mati di atas kayu salib sehingga melahirkan murid-muridnya yang radikal. Dan melalui murid-muridnya lahirlah saudara dan saya dan banyak orang percaya di dunia ini. Kalau Yesus tidak pernah mati di atas kayu salib, maka tidak akan pernah menghasilkan kehidupan dan pertumbuhan. Prinsip yang kita belajar dari benih gandum ini adalah prinsip kebenaran yang kita harus terapkan, aplikasikan dalam kehidupan kita. Menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, saya selalu berulang-ulang, kita ada di medan peperangan, saudara. Apakah saudara memutuskan untuk kompromi? Untuk aman, untuk nyaman, untuk tidak mau susah? Kalau saudara memilih di zona aman, di zona nyaman, maka saudara gak akan pernah lihat ada kehidupan yang muncul. Saudara gak akan pernah lihat ada pertumbuhan terjadi, saudara. Kalau saudara lihat dan belajar dari orang-orang yang mengikut Tuhan, rasul, nabi, mereka mengalami kesengsaraan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, baru ikut aku. Sebelum ada memikul salib, sebelum ada menyangkal diri, saudara hanya seperti follower TikTok. Betul gak? Ikut aja. Tapi soal menderita nanti dulu. Nah, inilah yang disebut anak-anak gampangan, saudara. Ya, sekali lagi, maukah saudara dan saya menjadi pengikut sejati Yesus? Setiap hari
mematikan keinginan-keinginan daging kita, meninggalkan manusia lama kita. Selanjutnya yang kita belajar dari sini adalah potensi. Kita melihat bagaimana potensi dari benih gandum yang baru, ya, itu baru bisa berkembang, baru bisa bermultiplikasi. Sekali lagi hanya terjadi melalui apa? Melalui apa, saudara? Melalui kematian. Potensi yang baru akan muncul dalam pelayanan saudara pada saat apa? Saudara memberikan hidup saudara untuk selalu mati, supaya firman Tuhan, supaya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan saudara. Kalau melakukan pelayanan aja hitung-hitungan, pakai matematika, dari sini ke Surabaya bensinnya, tolnya, lalu aduh kok lebih banyak tekornya, saudara. Makanya saya sering kritisi orang-orang yang bawa-bawa nama pelayanan. Tahu gak arti nama pelayanan? Kalau saudara melayani tapi ada PK-nya, apa bedanya sama orang bekerja di dunia sekuler? Bukan berarti gak boleh gak ada PK. Tapi kalau gak dikasih PK, hati saudara jadi lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Saudara, aduh, Yesus harus menanggung salib, saudara. Makanya saya bilang nih, para pemuji-pemuji yang dipanggil sana sini, ditaruh di hotel bintang 5, ya, labelnya sih tut, ya kan? Terus PK-nya ada standarnya, saudara, itu bukan pelayanan, karena pelayanan artinya berkorban. Berkorban karena melihat bahwa kasih Yesus yang begitu besar sudah hidup, sudah diberikan, diwariskan setiap hari dalam kehidupan kita. Anugerahnya besar, perbuatannya luar biasa. Itu sebabnya banyak orang pakai kata pelayanan yang saya sering kritisi. Kalau kamu tidak keluar apa-apa, bahkan kamu dapat sesuatu, itu bukan pelayanan, bro. Itu kayak bisnis dalam dunia sekuler. Kamu nyanyi, kamu menyembah Tuhan. Selesai kamu menyembah Tuhan, kamu dapat PK. Sebelum kamu tampil, dikasih fasilitas. Saya mau bilang itu nggak salah, saudara. Ya, tapi yang saya pertanyakan adalah di mana unsur pengorbanannya. Oh, saya udah memberikan waktu saya, aturan saya liburan. Itu alasan klasik, saudara. Liburanku bisa ditolak karena apa? Digitnya udah 2. Betul gak? Makanya saya selalu menjaga hati saya gini. Pelayanan apapun selama saya bisa, saya akan tetap lakukan. Di gereja yang cuma 10 pun gak masalah buat saya. Karena saya tidak melayani manusia. Yang orangnya mungkin di gereja itu 5, sedangkan dalam waktu yang sama di schedule melayani di gereja yang besar. Saya gak peduli, saudara. 5, tetapi di situ membawa perkenanan Tuhan. Saya lebih menikmati hal itu. Amin. Ada orang yang rela meng-cancel pelayanan karena melihat fasilitas. Ya, sudah dijadwal jauh-jauh hari, tiba-tiba di-cancel, sudah. Karena apa? Karena ada yang lebih menarik. Jadi pelayanannya tertuju kepada apa yang menarik dagingnya, bukan tertuju kepada apa yang membawa perkenanan Tuhan di dalam pelayanan. Akhirnya pelayanan kita cuma hanya seperti pembicara motivator. Yang gak membawa buah sama sekali, gak berdampak sama sekali. Karena apa? Tidak ada kematian di situ. Gak bisa bermultiplikasi, gak bisa bertumbuh. Saudara, jadilah orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Dan untuk mengasihi Tuhan, saudara harus bayar harga. Tapi ingat, di balik penderitaan ada kemuliaan Tuhan.
Tuhan tahu saudara harus susah untuk melayani. Kalau saya mau katakan dalam film-film tuh biasanya jagoan tuh kalah di depan. Betul gak? Saudara, Tuhan gak pernah berhutang. Tuhan tahu bagaimana cara memberkati saudara, tapi jangan kejar berkat melalui pelayanan. Jangan main hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, sebelum saudara memberi, waktu saudara masih berdosa, kasih-Nya yang besar sudah diberikan dalam kehidupan saudara. Amin. Karena Tuhan tahu ada potensi di dalam kehidupan saudara. Pada saat saudara mau mati. Ya, mati itu sakit, gak nyaman, gak enak saudara. Tapi saudara tahu kan, mati karena melakukan kebenaran akan membawa kehidupan dan pertumbuhan. Ada potensi yang kita lihat di situ. Next, selanjutnya saya minta. Kita juga melihat di sini bahwa ada pengorbanan harus terjadi agar melahirkan bulir-bulir gandum yang baru. Ya, bulir-bulir gandum yang baru itu baru muncul pada saat benih yang pertama harus mati, masuk ke dalam tanah. Firman Tuhan dalam Yohanes tadi kita baca bahwa bulir itu harus masuk ke dalam tanah, bukan di atas permukaan tanah. Artinya tidak terlihat saudara. Kadang-kadang pelayanan saudara sudah lakukan sesuatu yang benar-benar bekerja keras, benar-benar melakukan pengorbanan di tempat yang tersembunyi di mana orang lain tidak melihatnya. Betul gak? Betul gak saudara? Dan memang gak enak kalau kita melakukan sesuatu orang gak lihat kita, gak enak. Karena manusia memang mengejar pujian dan penghargaan. Tapi manusia roh berbeda. Yesus setiap kali mengerjakan mukjizat dia bilang, jangan katakan kepada siapa-siapa. Mukjizatnya besar. Tapi kalau kita baru doa aja diposting di Facebook, taruh di Instagram. Apalagi kalau itu orang jatuh ngegelepak. Waduh, kayaknya kemuliaan ada dalam hidup kita. Ya, makin banyak orang makin kesana makin kesini. Kesini gilanya saudara. Kenapa? Makin diposting. Saya nggak bilang bahwa memposting pelayanan salah, enggak. Cuma cek motivasinya untuk apa? Supaya dikenal. Dan kalau dikenal dapat tawaran gitu. Dibilang hebat, dapat penghargaan dan pujian. Manusia roh melayani bukan untuk mendapatkan pujian dan penghargaan manusia, tapi untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Gak perlu orang tahu. Ya. Karena apa? Dagingnya udah mati sudah. Biarlah Yesus yang kelihatan dalam hidup saudara. Kita melakukan hal yang besar tuh karena ada Yesus. Coba kalau nggak ada Yesus dalam hidup kita, apakah kita bisa melakukan hal-hal yang besar? Enggak. Ya, nggak mungkin kepercayaan diberikan hanya ketika saudara mau mati, meninggalkan manusia lama saudara. Ada pengorbanan harus terjadi saudara. Ada pengorbanan yang saudara harus berikan ketika saudara katakan bahwa saya mengasihi Tuhan. Saya mau hidup untuk Tuhan. Tapi kalau saudara nggak ada pengorbanannya, saudara nggak memberikan apapun, nggak kontribusi dalam kerajaan Allah, saudara. Ya, ada satu quote yang luar biasa yang saya percaya bisa mengingatkan kita, ya, bagaimana mengerti berkorban dalam pelayanan. Di situ dikatakan, ketika kerja kita tidak dihargai, maka saat itu kita sedang belajar ketulusan. Ketika suatu usaha kita dinilai tidak penting, maka saat itu kita sedang belajar tentang keikhlasan. Ketika kita disakiti dan diperlakukan tidak adil, maka saat itu kita sedang belajar tentang bagaimana mengampuni. Ketika kita merasa kesepian dan sendiri, maka pada saat itu kita sedang belajar tentang sebuah pengharapan. Kadang-kadang kita merasa seperti benih
gandum yang ditaruh di dalam tanah tersembunyi. Sehingga pada saat kita sedang kesusahan, kita sedang menderita, kok nggak ada orang yang datang menguatkan saya? Kok nggak ada pemimpin saya datang? Akhirnya menjadi sakit hati, katanya pemimpin rohani. Tapi nggak tahu penderitaan saya, jadinya self pity, mengasihani diri. Saudara, belajarlah kuat dan teguh dalam iman saudara. Kita nggak perlu menyalahkan kondisi dan situasi cuma gara-gara orang nggak memperhatikan kita, padahal dulu kita sering memperhatikan dia. Kalau kita tulus saudara, kita berbuat baik dengan siapapun dan dengan orang lain, dan orang itu mungkin gak berbuat sebaliknya kepada kita. Belajarlah tulus, karena apa? Karena Tuhan itu selalu melihat saudara, walaupun di tempat tersembunyi di mana saudara tidak dilihat orang. Betul? Amin saudara. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah di tempat di mana orang lain tidak melihat penderitaan saudara. Ya. Di mana saudara mungkin di situ bercucuran air mata. Tuhan, kenapa saya udah melayani begitu lama? Kenapa saya diperlakukan tidak adil? Kenapa pelayanan saya sepertinya tidak dihargai? Tuhan tuh tahu saudara. Dan kalau hal itu diizinkan terjadi dalam hidup saudara, saya percaya akan ada kemuliaan Tuhan yang besar dalam kehidupan saudara. Amin. Itulah prinsip pengorbanan. Pengorbanan selalu akan menguntungkan buat kehidupan orang lain. Pengorbanan selalu membawa kepada kehidupan dan pertumbuhan. Kalau kita nggak bisa berkorban, seperti apa yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan, tidak ada kehidupan yang kita bawa bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus. Ya. Sejak saya melayani di misi, kalau hitung-hitungan waktu, hitung-hitungan uang, udah banyak yang keluar saudara. Kadang-kadang untuk 2 orang aja, supaya dia jadi pemimpin, supaya dia menjadi orang yang bisa dipakai Tuhan dengan hebat. Kadang-kadang kita harus mengeluarkan berpuluh-puluhan juta. Mungkin buat orang lain, ngapain? Saya beritahu lagi, Yesus itu untuk menebus saudara dan saya. Bukan 1 M, bukan 1 billion. Karena enggak ada harga yang bisa menentukan buat hidup saudara seperti yang saya bilang di awal. Jadi, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan saudara. Semakin saudara hitung-hitungan, semakin Tuhan tidak berkenan dalam kehidupan saudara. Semakin kemuliaan tidak pernah akan ada dalam kehidupan kita. Tuhan akan membawa dari kemuliaan kepada kemuliaan dalam hidup saudara. Karena saudara meneladani apa yang Yesus perbuat. Dia datang ke dunia ini dalam keluarga yang sederhana. Dia harus meninggalkan kerajaan sorga di mana dia dipuji, disembah oleh berlaksa-laksa malaikat. Tiba-tiba sorga menjadi sepi. Karena apa? Karena yang disembah harus turun ke dunia untuk mencari saudara dan saya. Dia dikandung dalam keadaan orang tuanya seperti orang yang sedang kesusahan, harus pindah sana, lari dari tempat asalnya, pergi ke Mesir, lalu balik lagi. Dan ketika dia lahir di kandang binatang yang hina, dan akhirnya harus mati terkutuk di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Apakah saudara tidak melihat suatu pengorbanan yang besar yang Yesus lakukan? Dan lalu saudara hitung-hitungan sama Tuhan. Kasih persembahan juga hitung-hitungan. Saudara, jadilah orang Kristen yang bertumbuh. Jadilah orang Kristen yang berubah. Jadilah orang Kristen yang hidup dipengaruhi oleh firman Tuhan. Amin. Karena Yesus mengajarkan dalam prinsip pengorbanan ini adalah memberi, bukan lagi menerima.
Saya bersyukur kata bahasa Indonesia. Terima kasih itu adalah terima dan kasih. Semakin saudara pegang seperti ini, apa saja, semakin membuat saudara terikat dengan apa yang kau pegang. Tapi kalau engkau menjadi kosong seperti Yesus dalam Filipi 2, ia telah mengosongkan dirinya. Ketuhanannya pun ditinggalkan, saudara. Itu yang memisahkan dia ketika di atas kayu salib. Nggak bisa, karena di dalam hidupnya ada dosa, dosa manusia yang dia tanggung. Dia harus kosong. Tapi setelah apa yang terjadi yang Yesus lakukan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Kebesaran Tuhan dinyatakan di muka bumi ini. Nah saudara, maukah kita meneladani hidup Yesus dalam kehidupan kita? Maukah kita menjadi orang-orang yang orang lain melihat ada Yesus dalam kehidupan kita? Maukah saudara menjadi manusia-manusia yang baru, yang tidak lagi kelihatan manusia lama saudara? Kalau saudara mau, prinsipnya harus seperti biji gandum yang tertanam mati. Selanjutnya yang terakhir, proses dan posisi yang telah ditetapkan tidak bisa diubah atau digantikan. Prosesnya harus tertanam di dalam dan harus mati. Prosesnya bisa gak hanya di atas tanah? Gak bisa, saudara. Dan gandum yang ditentukan untuk mati itu, ya dia harus mati. Prosesnya harus di dalam tanah dan mati. Gak bisa dinegosiasi. Saudara dan saya mau melihat membawa dampak perubahan yang besar buat kehidupan orang lain. Saudara dan saya mau melihat bahwa kehidupan saudara menyatakan kerajaan Allah, menyatakan kemuliaan Allah. Kehidupan saudara menghasilkan buah-buah roh yang berdampak, berpengaruh dalam kehidupan orang lain, orang banyak. Prosesnya gak bisa di skip, saudara. Posisinya itu buat saudara, gak bisa. Bisa gak orang lain yang menggantikan posisi saya? Gak bisa, saudara. Kalau Tuhan sedang ajar saudara, ya saudara hanya taat aja seperti Yesus taat kepada Bapa. Masalahnya seringkali ketika orang diproses, seringnya protes, saudara. Sehingga gak akan pernah jadi sukses dalam kehidupan kekristenannya. Gak bisa hidup, gak bisa menghasilkan buah. Karena selalu komplain dengan kehidupan. Ketika digesek, selalu komplain. Ketika mengalami tantangan, selalu komplain. Ketika mengalami penderitaan, selalu cari jalan aman dan jalan pintas. Makanya gak sedikit orang yang keluar masuk pindah-pindah gereja. Kenapa? Tuhan lagi proses. Tuhan lagi ajar tentang bagaimana belajar kesetiaan. Bagaimana melayani hanya melihat kepada Tuhan. Tapi karena gak mau melewati proses, sekolah kehidupannya maka dilewatkan, diganti aja. Orang lain aja yang mati tersembunyi. Saya pinginnya instan melihat hasil. Gak bisa seperti itu, saudara. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang lebih mencintai proses daripada hasil. Karena dia tahu hasil yang berkualitas dari orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang mau melewati proses. Makanya kalau diproses jangan protes. Amin. Coba bilang dulu kiri kanannya dong. Kalau mau sukses, diproses jangan protes, bilang gitu. Amin. Waktu diproses bilang aja, Tuhan apa yang Tuhan mau saya belajar dalam proses ini. Gitu aja saudara. Tuhan apa yang saya harus responi. Paling Tuhan bilang, sikap hatimu harus benar nak. Tetap mengasihi aku. Ya, jangan pernah mengambil sebuah keputusan tanpa
melibatkan Tuhan tanpa mentaati firman dan suara Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara mengikuti suara hati saudara, saudara dibawa ke padang gurun. Tapi walaupun sulit, walaupun susah, penuh dengan tantangan, tapi saudara mengikuti petunjuk arahan Tuhan, mau mati seperti biji gandum, Tuhan membawa saudara untuk melihat kebesarannya dan melihat kemuliaannya. Amin. Dan bukan hanya itu, saudara didapati sebagai orang-orang percaya yang dewasa, yang bertumbuh, yang berubah, dan berdampak, berpengaruh bagi kehidupan orang lain. Amin. Itu yang harus kita jalani dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita memberikan hidup kita, refleksikan hidup saudara. Apakah saya sudah mati dalam menjalani kehidupan ini? Apakah masih ego saya yang dominan? Apakah setiap keputusan-keputusan saya dalam hidup ini masih cenderung membawa kepada apa yang menjadi keinginan daging saya? Kalau itu masih terjadi mendominasi saudara, serahkan hidup saudara di dalam pimpinan Tuhan. Karena ada kehidupan melalui sebuah kematian. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita izinkan Roh Kudus bekerja, mengingatkan, mengilhami kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Sama-sama kita naikkan pujian yang diciptakan oleh Nokseng untuk mengingatkan kita kembali bahwa salib harus menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita. Dunia kita tinggalkan. Biarlah setiap hari kita memutuskan hidup kita untuk mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus bukan karena saudara punya KTP di dompet saudara, menunjukkan bahwa agama saudara adalah Kristen. Mengikut Yesus artinya saudara siap untuk berjalan di dalam kebenaran setiap hari dan mentaati penguasa tunggal saudara, yaitu Yesus Kristus sebagai Raja. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning
setiap pujian penyembahan yang kami naikkan ini menjadi komitmen yang baru buat kami Tuhan. Kalau kami mau mengikuti teladan Yesus yang sulung, yang menjadi kepala gereja, yang menjadi gembala dan sahabat dalam kehidupan kami. Tuhan, ada begitu banyak keletihan, kelesuhan, kelelahan kalau kami menjadi orang-orang Kristen, karena kami memutuskan kehidupan kami sendiri berjalan dalam kedagingan kami, tetap hidup dalam manusia lama kami. Sehingga kami harus menghidupi hidup kami dengan konsekuensi-konsekuensi. Tapi hari ini kami mau memutuskan untuk hidup dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau mengizinkan Engkau mengarahkan kami, mengajar kami, mendidik kami, mendewasakan kami. Sehingga kami boleh melihat kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang hidup di dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Di dalam nama Yesus, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, pemelihara kami yang hidup. Kami mengucap syukur Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang telah menguatkan kami dan mengajar kami untuk hidup bersama-Mu. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk menikmati penderitaan kami, proses kami sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Kami percaya segala sesuatu indah pada waktu yang Kau tetapkan buat kami. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Novianus yang telah memberitakan apa yang ada dalam isi hati-Mu. Berkat-Mu limpah atas hamba-Mu, kuasa dan kasih-Mu, penyertaan-Mu nyata atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Urapan-Mu khusus bagi pelayanannya, bagi keluarganya, bagi anak didik dan asuhnya. Terima kasih Bapa. Urapan khusus turun atas hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bawa bangsa Indonesia kepada-Mu saat ini. Engkau yang telah memerdekakan Indonesia Tuhan. Engkau yang memelihara Indonesia. Engkau menguasai Indonesia Bapa. Saat ini Tuhan Engkau telah tetapkan para pemimpin yang ada. Kami percaya rencana-Mu besar buat Indonesia. Engkau sendiri yang memilihkan buat kami pemimpin yang benar buat kami Bapa. Terima kasih. Kasih kemuliaan-Mu nyata atas Indonesia. Siapapun kamu yang saat ini menghalangi kemuliaan Tuhan yang ada di Indonesia, apapun bentukmu dalam nama Tuhan Yesus, kami lawan engkau. Kami tolak engkau dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh perpecahan, apapun bentukmu dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat gereja-Mu Tuhan. Pakai gereja-Mu untuk menjadi jawaban buat Indonesia. Terlebih diaspora sejahtera. Dimanapun diaspora sejahtera ada. Kemuliaan-Mu nyata Tuhan. Pakai setiap pribadi yang ada di diaspora sejahtera Tuhan. Curahkan roh keberanian untuk menyatakan keberadaan-Mu. Untuk
untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Setiap pribadi yang ada di diaspora sejahtera, siapapun mereka Tuhan, pakai kami Tuhan. Kami percaya Indonesia memerlukan kasih karunia-Mu Tuhan. Dan Engkau memakai setiap pribadi yang ada di diaspora sejahtera. Pakai gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Bapak Sudi Dharma saat ini. Curahkan roh-Mu Tuhan. Roh hikmat-Mu. Tambahkan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kesembuhan-Mu nyata atas hamba-Mu ini. Pemulihan terjadi atas apapun juga. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk NICC. Engkau sudah siapkan Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Kami percaya sesuatu yang besar terjadi di NICC. Terima kasih Bapak. Juga yang ada di diaspora sejahtera Surabaya. Saat ini Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini, yang hari ini beribadah kepadamu, ini bukan kekuatan kami Tuhan. Ini semua karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa. Kalau saat ini ada yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Kalau yang ada kekurangan Tuhan, Engkau tambahkan apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami sangat percaya. Engkau pemelihara satu-satunya buat umat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih berkat-Mu atas Surabaya. Terpuji nama-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Lim Kurniawan, yang telah Kau tambahkan umurnya pada hari ini. Tambahkan hikmat kemuliaan-Mu atas Bapak Lim Kurniawan. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kasih kelimpahan-Mu limpah atas Bapak Lim Kurniawan. Kalau saat ini Tuhan kami mau mempersembahkan apa yang ada pada kami. Kami percaya Tuhan, semua yang ada pada kami itu milik-Mu dan semua daripada-Mu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sindrom metabolik adalah kondisi di mana seseorang mengalami sekelompok masalah kesehatan secara bersamaan. Sindrom ini berpotensi meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, dan lain-lain. Apa sih penyebabnya, gejala, dan bagaimana pengobatannya? Mari kita semakin tahu apa itu sindrom metabolik dengan mengikuti seminar kesehatan yang diadakan di DSJM Surabaya pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 pukul 15.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran gratis melalui link yang tersedia. Segera mendaftar, kuota terbatas. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kami WBI mengadakan kolaborasi dengan misi dan pastoral pada tanggal 26 hingga 28 Oktober 2023 di Lab SIMA Ciliwung Malang. Selain itu juga ada Lab SIMA di cabang Kediri. Ya mari ibu-ibu untuk rutin ya deteksi dini dengan pemeriksaan pap smear ya, nggak usah takut. Juga untuk rutin medical check up, cek darah, bapak-bapak juga, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari jangan lewatkan kesempatan yang baik ini untuk datang melakukan pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan foto toraks, EKG, dan pap smear dengan fasilitas diskon yang menarik. Daftarkan diri Bapak Ibu segera di setiap jam ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Jangkau semudah melalui cara hidupmu. Shalom, kami dari Diaspora Generation. Pasti kalian semua sudah menerima lembaran yang diberikan oleh Asher di depan kan? Dan Diaspora Generation mengajak semua pemuda untuk datang pada ibadah tanggal 28 Oktober. Di ibadah Sumpah Pemuda jam 5 sampai jam 8 malam. Dan di sana kita akan beribadah dan juga bersekutu bersama. Dan jangan takut buat teman-teman yang gak bawa teman atau datang sendiri. Para volunteer nanti akan menemani kalian dan menyambut kalian di ibadah nanti. Dadah! Sampai bertemu! Shalom, Open Recruitment Batch 3 untuk usia 13 tahun ke atas telah dibuka. Membuka kesempatan bersama melayani di bidang praise and worship, pendoa, barista, guru sekolah minggu, multimedia yang di dalamnya meliputi sosial media team, ceremony note writer atau copywriter, kameramen, dan operator. Juga di bidang service yang di dalamnya meliputi usher, service organizer team, dan traffic management. Pendaftaran dapat diakses melalui scan QR Code dan dapat melalui Gembala MK atau Unity masing-masing. Mari melayani dan bergabung bersama keluarga DSJM. Tuhan Yesus memberkati. Terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Katakan tak terbatas, tak terbatas, masih
kasih Tuhan. Buat ibadah ini Tuhan, sungguh ibadah kami yang luar biasa. Memberkati kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri. Di mana kami akan meninggalkan tempat ini, kami pun percaya Tuhan telah membukakan tingkap untuk memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu percaya dengan imanmu dan terima berkatnya. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau masuk. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan memberkati ibadah dan pelayananmu. Tuhan memberkati usaha pekerjaan bisnismu. Tuhan memberkati keluarga rumah tanggamu. Apapun kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh yang kudus, yang melindungi memberkati dari sekarang hingga menatap kekal selama-lamanya. Yang percaya diberi Tuhan, mari kita katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.